aku ngebahagiain mama, itu hal yang wajar. Aku mau ngasih mama barang, mau ngasih mama uang, itu hal yang wajar. Karena mama orang tua aku satu-satunya. Ya aku tahu mas, tapi mama kamu tuh kelewatan. Orang tua aku tuh ada batasannya. Mama kamu tuh kayak parasit. Siapa dia mas? Ini Mbak Nuri, tadi dia yang aku tabrak di jalan. Terus kenapa kamu bawa ke sini mas? Karena kebetulan kita juga lagi cari pengasuh anak buat Tasya, makanya Mbak Nuri aku bawa ke sini. Halo Nuri. Bu, Tasya hilang, Bu. Apa? Kamu ngomong coba yang jelas deh. Iya, saya minta maaf, Bu. Tadi Tasya ngajak main ke taman dekat rumah, Bu. Kami curiga si Nuri terlibat penculikan. Nuri, bener itu? Enggak, itu semua nggak benar. Pasti si Nuri terlibat, Pak. Dia kabur. Lepasin saya, Pak. Ayo Pak, bawa kantor polisi. Lepasin saya. Halo Nur, ini aku udah sampai, aku udah pulang. Katanya kamu mau jemput aku. Kamu di mana? Sorry banget ya, motor aku kenapa nih ya tiba-tiba mogok. Kamu bisa naik ojek aja nggak? Ya Allah Nia, ini jalanannya sepi banget. Nggak ada ojek di sini. Ini aku lagi di jalan pulang. Kenapa, Ma? Ya, lo, Ma. Yaudah, nanti aku coba. Halo Nur. HP pakai mati segala lagi. Ini gimana ya? Cewek, bangsa. Farid, Mama minta kamu kirimin uang ke Mama ya. Mau kemana, Neng? Malam-malam gini? Saya mau pulang. Mau abang antar, Neng? Nggak usah, saya bisa sendiri. Di sini sepi, nggak apa-apa abang antar ya? Nggak ada, Ma. Nggak ada. Farid nggak ada uang sama sekali. Kalau mau nunggu gajian, itu aja. Ayolah. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu carilah uang itu kemana kek. Kamu mintalah sama dia. Istri kamu kan kaya, punya butik besar. Aku nggak mau minta sama Ida terus. Aku udah keseringan minta sama Ida. Ya udah, kalau kamu nggak enak, biar Mama yang minta nanti. Ma. Jangan, Mama jangan bikin melo Farid deh. Ya? Nanti Farid usahain. Kalau uangnya udah ada, Farid akan langsung transfer Mama. Besok harus ada itu uangnya. Ya? Iya, Ma, iya. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Cabut ayo. Cabut. Ayo. Mbak. Wah, parah lu nabrak orang sampai meninggal. Tanggung jawab lu. Udah tangkap aja, kita gebukin. Dia belum meninggal ya, Pak? Dia cuma pingsan doang. Saya akan tanggung jawab. Saya akan bawa dia ke rumah sakit ya. Tunggu. Belum meninggal ternyata. Alhamdulillah belum meninggal. Pak, tolong bantu saya bawa Mbak ini ke mobil saya. Waalaikumsalam mas. Kamu di mana? Ini aku lagi di klinik saya. Siapa yang sakit mas? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak, aku nggak kenapa-napa. Aku di klinik. Tadi aku nggak sengaja nabrak orang pas aku di jalan pulang. Nanti setelah aku urus ini baru aku pulang, sayang. Astagfirullahaladzim mas. Terus keadaan orangnya gimana? Dokter belum kasih tahu, sayang. Ya udah aku tunggu di rumah ya mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok. Mbaknya gimana, Dok? Astagfirullahaladzim. Pasien baik-baik aja, tidak ada luka. Cuman mungkin tadi dia pingsan karena shock aja. Ya udah, saya permisi ngurus administrasi dulu ya. Iya. Silakan. Bapak siapa? Sebelumnya saya mau minta maaf sama Mbak. Saya Farid, Mbak. Tadi yang nabrak Mbak. Saya benar-benar nggak ngeliat ke depan tadi, Mbak. Saya juga salah. Saya mengendarai mobil sambil telepon. Tapi kalau boleh saya mohon sama Mbak, tolong jangan laporin saya ke polisi ya, Mbak. Saya juga yang salah nyebrang nggak lihat-lihat. Iya Pak, saya nggak bakal laporin Bapak ke polisi. Justru saya yang berterima kasih Bapak udah bawa saya ke sini. Itu sudah tanggung jawab saya, Mbak. Kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa dan tujuan Mbak mau kemana? Mungkin nanti saya bisa antar Mbak. Nama saya Nuri Pak. Saya udah nggak punya orang tua. Saya datang ke sini mau ke tempat teman saya. Saya mau cari kerjaan. Mbak Nuri mau cari kerja? Mau cari kerja apa, Mbak? Kebetulan saya punya sertifikat babysitter. Jadi saya mau kerja di bidang saya, yaitu jadi pengasuh anak. Ini kebetulan sekali, saya dan istri saya sedang mencari babysitter untuk pengasuh anak saya. Begini, Mbak Nuri ikut sama saya ke rumah saya. Nanti Mbak Nuri bisa ketemu sama istri saya. Dan kalau cocok, Mbak Nuri bisa langsung kerja. Gimana? Bapak benar mau ajak saya kerja sebagai pengasuh anak Bapak? Iya benar, Mbak.
Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu, mari Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Siapa dia, Mas? ini Mbak Nuri, dia yang aku tabrak di jalan. Terus kenapa kamu bawa sini, Mas? Karena kebetulan kita juga lagi cari pengasuh anak buat Tasya, makanya Mbak Nuri aku bawa sini. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Bawa orang yang gak dikenal buat kerja di rumah ini? Nggak gitu sayang, nggak gitu. Mbak Nuri itu datang ke Jakarta, dia mau cari kerja dan dia udah nggak punya orang tua. Aku kasihan sama dia. Dia itu udah nggak ngelaporin aku ke polisi loh. Lagian aku cuma balas kebaikan dia. Itu bukan alasan, Mas. Kalau misalkan dia orang jahat gimana? Terus dia sengaja nabrakin dirinya ke mobil kamu biar dapat kerjaan dari kamu. Terus dia bisa nyolong atau gimana? Kan banyak, Mas, yang kayak gitu sekarang. Kamu nggak usah parno begitu. Aku yakin Mbak Nuri itu orang yang baik dan aku nggak mau setiap hari kita harus nitipin Tasya ke tetangga kita. Gak enak dong. Lagian aku juga yakin kamu kalau aku suruh berhenti kerja kamu nggak mau kan? Tapi kan aku kerja buat Tasya juga, buat masa depannya Tasya. Kalau mau ngandelin gaji kamu doang, mana cukup, Mas? Lagian ya, Mas, bisnis aku tuh lagi berkembang sekarang. Bahkan gajiku pun lebih besar dari kamu. Kamu bisa nggak sih? Nggak usah bahas-bahas hal kayak begitu. Aku cuman nggak mau Tasya terlantar setiap hari. Stop debat sampai di sini ya. Aku cuma nawarin solusi ini ke kamu. Ya udah kalau gitu, aku terima dia jadi pengasuhnya Tasya, tapi cuma 1 bulan. Kalau misalkan kerja dia beneran bagus dan dia beneran baik, baru kita bisa lanjutin lagi. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Nuri. Beneran, kamu sebelumnya punya pengalaman jadi baby sister? Saya pernah menjadi babysitter. Ya udah, kalau kayak gitu, saya terima kamu kerja di sini jadi pengasuh anak kami. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Tapi cuma 1 bulan. Kalau kerja kamu bagus, kami bisa lanjut. Baik Bu. Oh iya, kerja di sini juga ada syaratnya ya. Kamu nggak boleh terima tamu siapapun, apalagi cowok, tanpa seizin saya. Dan kalau kamu mau izin keluar, kamu juga harus izin sama saya. Paham? Paham Bu. Oh iya, saya juga udah sediain kamar buat kamu sendiri di belakang ya. Terima kasih ya Bu. Pak sudah menerima saya bekerja di sini. Saya janji sama Bapak sama Ibu, saya akan bekerja dengan baik. Baik, kalau kayak gitu, saya antar ke kamar kamu ya. Pinter banget. Mau mendarat pesawat makanannya. Nanti aku ada meeting sama klien, jadi aku kayaknya pulang agak telat. Tasya anak pinter ini mau mendarat pesawat makanannya. Aku juga mau berangkat ke butik sekarang, Mas. Pinter banget. Lagi ada promo, offline produk terbaru. Jadi aku harus beli pagi ke butiknya. Semoga acara kamu sukses ya. Amin, makasih ya. Makasih ya, sayang. Tasya. Tasya, Mama sama Papa berangkat dulu ya. Ya, Ma. Iya, Pak. Tasya baik-baik ya di rumah ya, sayang. Ya, Mama. Mbak Nuri, saya titip Tasya ya. Jaga baik-baik. Baik Bu. Nggak boleh nakal ya sama Mbak Nuri ya. Ya, Papa. Mbak Nuri, kita titip Tasya ya. Baik Pak. Anda, Assalamualaikum. Salam kita anterin yuk. Mama sama Papa ke depan. Ayo, sayang. Dadah. Dadah. Mbak pengasuh barunya ya? Namanya siapa? Nama saya Nuri Bu. Beruntung banget ya punya majikan Pak Farid dan Bu Ida. Betul. Iya Bu. Maaf, saya ke dalam duluan ya Ibu-ibu. Mari. Oke. Ayo sayang. Kalau gitu kita juga ya. Terima kasih. Kasih sayang. Kita lanjutin makan lagi. Mama ngapain ke kantor aku sih, Ma? Kok kamu kayaknya gak suka lihat mama kamu sendiri? Enggak gitu, tapi Mama kan ngapain ke kantor aku? Bisa telepon aku aja kan, Ma. Lagi Mama ngapain ke kantor aku sih, Ma? Mama mau nagih janji sama kamu. Aku janji apa sama Mama? Kamu bilang kamu mau kirimin mama uang, tapi mama tunggu-tunggu kamu gak telepon juga. Lusa kan mama udah harus ke Eropa sama teman-teman mama. Aku belum gajian, Ma. Aku belum punya uang. Lagi Mama tuh ngapain sih ikut sama teman-teman Mama ke Eropa? Mahal, Ma. Mahal. Bener-bener anak durhaka kamu ya. Kamu udah gak jalan lagi sama mama. Hah? Mana pernah kamu bahagiain mama? Kalau kamu gak punya uang, kamu minta aja sama Ida istri kamu. Dia kan orang kaya. Mama jangan teriak-teriak. Mungkin dong denger sama teman-teman. Paling gak enak. Masa gak mau sih luar gitu aja? Kamu itu imam dalam keluarga kamu ya. Kamu harus bisa ngatur istri kamu. Kalau istri kamu gak jadi aku, ceraiin aja. Nanti kalau aku udah dapat uangnya, aku langsung transfer ke Mama. Tapi Mama pulang ya. Benar ya? Awas kalau kamu bohong lagi. Mama tunggu. Gak bisa, Mas. Aku udah gak bisa pinjemin lagi uang buat mama kamu. Tapi kali ini beneran, sayang. Mama itu lagi sakit. Mama butuh berobat. Udah berapa kali dia bohongin kita dengan alasan ini, itu. Padahal uangnya untuk jalan-jalan, buat happy-happy sama temennya. Sayang,
kali ini beneran mama itu sakit dan butuh berobat. Aku pinjem uang kamu dulu. Nanti uang kamu aku yang ganti. Ya, tolong dong sayang. Gimana rasa kemanusiaan kamu sebagai seorang menantu? Bukan masalah aku tega atau enggak, tapi kamu tahu kan kelakuan mama kamu tuh gimana? Kamu tuh emang gak pernah suka sama mama ya dari dulu ya? Iya, emang aku gak suka sama kelakuan mama kamu yang suka foya-foya sama teman-temannya. Mama kamu tuh sadar gak sih? Itu tuh buat ngerugiin diri sendiri dan keluarganya, Mas. Aku sampai ngalah ya, Mas. Gak pernah dapat gaji kamu sepeser pun karena habis buat kamu kasih ke mama kamu semua. Kamu ngapain sih? Malah ngebanding-bandingin? Hah? Aku ngebahagiain mama. Itu hal yang wajar. Aku mau ngasih mama barang, mau ngasih mama uang, itu hal yang wajar. Karena mama orang tua aku satu-satunya. Kan sama aja kayak kamu. Kamu juga sering ngasih ke orang tua kamu. Ya aku tahu, Mas. Tapi mama kamu tuh kelewatan. Orang tua aku tuh ada batasannya. Mama kamu tuh kayak parasit. Berani-beraninya menghina mama aku di depan aku. Jangan kamu semena-mena karena penghasilan kamu lebih besar daripada aku. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan, Mas? Emang yang benernya kayak gitu kan? Kenapa? Kamu mau tampar aku lagi, Mas? Tampar! Tampar lagi! Apa, Pak? Ayo kita ke kamar. Cari-cari kemana? Ternyata lo ada di sini. Bang, tolong bang. Jangan ganggu gue lagi pusing bang. Gue juga pusing nyariin lo. Gimana utang lo? Kapan lo mau lunasin? Tolonglah bang, ngertiin gue bang. Bang, tolong. Gue belum ada uangnya bang. Nanti pasti gue lunasin. Iya bang ya. Utang lo tuh masih dikit. Utang lo tuh banyak. Seminggu, 2 minggu. Lo selalu kasih alasan sama gue. Gue kasih tahu sama lo, mungkin lo lupa. Gue itu rentenir, bukan yayasan. Tahu? Bukan biro jasa. Dan harusnya lu tuh bersyukur, Farid. Kalau gue masih mau nyariin lu, kalau nggak utang lu bunganya makin banyak. Terus kalau gue gak ada duit gimana lo? Hah? Kalau gue gak punya uang gimana? Gue bayar pakai apa? Gimana bilang? Bob. Jangan pernah lu punya niat untuk main-main sama gue. Sekali lu ngindar dari gue, keluarga lu yang bakal gue hancurin. Untuk fashion show bulan depan, saya minta data disiapin semua ya. Baik, kalau gitu saya permisi ya. Halo Nuri. Bu, Tasya hilang, Bu. Apa? Iya, saya minta maaf, Bu. Tadi Tasya ngajak main ke taman dekat rumah, Bu. Es krim mangga. Pinter banget sih. Ada tukang es krim, Mbak. Beliin dong. Ya, Mbak beliin es krim buat Tasya. Tapi Tasya tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Ya, Mbak. Tas dulu. Ini es krim coklat ya? Oh iya. Bentar ya. Ini Tasya pasti suka. Tasya? Tasya, kamu di mana? Tasya! Tasya, kamu kemana, sayang? Astagfirullahaladzim, kamu udah coba cari deket-deket situ? Kamu gimana sih Nuri, jagain satu anak aja masa nggak bisa? Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu harus cari lagi deket-deket situ dan harus ketemu. Baik, Bu. Halo Mas, Mas Tasya hilang Mas. Nuri, Tasya kenapa bisa hilang? Tadi Tasya ngajak main ke taman. Tapi pada saat saya balik lagi, Tasya udah nggak ada, Bu. Terus dia mau es krim, saya beliin es krim. Saya udah cari kemana-mana, saya juga udah tanya sama orang-orang, nggak ada yang lihat Tasya, Bu. Kenapa kamu ninggalin Tasya sendirian, Nuri? Saya minta maaf. Pak, saya tahu Pak, di mana Tasya berada Pak. Tadi Tasya dibawa oleh seseorang naik mobil. Orang tak dikenal Pak. Kemungkinan si Tasya diculik Pak. Apa? Anak saya diculik dong? Astagfirullahaladzim. Halo. Saya heran. Kenapa ya? Di sini kok bisa terjadi penculikan? Saya yang menculik anak kamu. Dan saya minta uang tebusan. Satu minta, jangan pernah lapor polisi. Jika tidak, bawa anak kamu melahirkan.
Padahal kan komplek kita selama ini aman-aman saja. Tapi saya curiga sama pengasuh Tasya yang namanya Nuri. Dia pasti terlibat dalam penculikan itu. Itu siapa Mas yang bukan? Penculikan Tasya, sayang. Tapi apa alasannya nuduh dia seperti itu? Ya soalnya saya lihat gelagat Nuri mencurigakan. Jangan-jangan dia sengaja ninggalin Tasya sendirian. Itu bilang apa? Dia bilang dia minta uang tebusan 1 miliar. Saya pernah melihat Nuri menerima tamu laki-laki pada saat Pak Farid sama Bu Ida nggak ada di rumah. Kita harus ngelakuin apapun Mas agar Tasya selamat. Ya sudah, kita laporin ke Pak Farid. Pak Farid, si Nuri ini nih Pak. Kami curiga si Nuri terlibat penculikan. Nuri, bener itu? Enggak, itu semua nggak benar. Saya nggak pernah terlibat dalam penculikannya Tasya. Saya aja bahkan nggak kenal siapa orang yang udah menculik Tasya, Bu, Pak. Saya memang dari awal udah curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu masuk rumah saya untuk pura-pura kerja dan ngelakuin semua ini. Jahat ya kamu, Nuri. Saya berani bersumpah demi Allah bukan saya. Bukan saya yang sudah menculik Tasya. Bukan saya penculiknya. Bohong kamu. Kamu sudah jelas komplotan penculikan. Gak usah nangis, saya ngeliat sendiri. Gak usah pakai sumpah. Kamu ketemuan sama seorang laki-laki, gelagat kamu itu mencurigakan. Waktu Pak Farid dan Bu Ida nggak ada di rumah. Udah kita hajar aja. Bela aku. Tunggu! Ada aturannya. Ini negara hukum. Biar Nuri diproses di kantor kepolisian. Tunggu, Pak. Kita jangan lapor polisi. Kita jangan bawa Nuri ke kantor polisi dulu. Kalau memang Nuri ini komplotan penculiknya Tasya, penculiknya tahu. Saya takut, Pak. Saya nggak mau. Kalau sampai anak saya kenapa-napa, gini aja, Pak. Kita kurung si Nuri ini di gudang belakang. Bapak jangan kurung saya, Pak. Jangan. Bu, bukan saya pelakunya, Bu. Ya Allah. Hamba mohon, bebaskan dari fitnah ini, ya Allah. Bukan hamba pelakunya, ya Allah. Hamba tidak bersalah. Bukan hamba yang menculik Tasya. Tunjukkanlah kebenarannya, ya Allah. Kalian gak becus ya kan? Sekarang yang harus kita pikirin dari mana kita dapat uang buat bebasin Tasya, Ma. Mama nggak bisa nyalain kita dong, Ma. Ini musibah, Ma. Gini, sayang. Aku sama sekali nggak pegang uang, sayang. Sekarang kita pakai uang tabungan kamu dulu ya. Aku mohon sama kamu. Ini kan tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa gitu lah, Mas. Masa kamu nggak ada tabungan sih, Mas? Lagian selama ini kamu nggak pernah kok ngasih gaji-gaji kamu ke aku. Kamu jangan ungkit-ungkit gajinya Farid. Sekarang giliran kamu sebagai istri juga harus berkorban. Kamu gak mau nyelamatin anak kamu, ha? Ya, anak kamu aja kamu mikir soal uang. Udah deh, Ma. Sekarang yang paling utama kita harus selamatin Tasya. Sekarang bukan waktunya kita untuk berdebat, Ma. Sayang, aku mohon sama kamu, sayang. Nanti kalau aku udah punya uang, aku akan ganti uang kamu. Sekarang kita pakai uang kamu dulu. Ini satu-satunya cara kita untuk selamatin Tasya, sayang. Ya udah kalau gitu, aku akan ambil uang tabungan aku. Makasih, sayang. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Berikanlah petunjuk atas kasus ini, ya Allah. Dan hamba juga memohon perlindungan untuk Tasya. Jauhkanlah Tasya dari segala mara bahaya, ya Allah. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Beberapa hari lalu, aku baru ingat ada orang yang gak dikenal datang ke rumah ini. Gerak-geriknya juga mencurigakan. Apa jangan-jangan dia ya penculik Tasya? Dia coba gimana? Coba gaya. Muter princess cantiknya. Sini. Sayang, sini. Apa benar ini rumahnya Farid? Betul, Pak. Ada apa ya? Istri Farid mana? Bapak kalau nanya yang sopan, Pak. Saya tuh gak perlu sopan sama pembantu kayak kamu. Di mana istri Farid? Tanya sama kamu. Bab. Ibu di butik, Pak. Oh, dia punya butik. Boleh minta alamatnya? Saya nggak tahu butiknya ibu di mana. Saya baru kerja di sini. Ini anaknya Farid? Iya. Halo adik manis. Siapa namanya? Mau ikut jalan-jalan nggak sama Om? Nanti Om beliin es krim, coklat. Pokoknya kemana aja. Om janji kok, Om bakal ngasih semua yang adik mau. Saya masuk ke. Nanti kalau gue ada duitnya, pasti langsung gue transfer, Bang. Tunggulah, Bang. Bener langsung gue bayar utang gue. Gue janji, Bang. Pasti.
gue lunasin utang gue. Iya bang. Ya Allah, ini benar-benar aneh. Apa benar mereka ini orang kaya? Kalau mereka benar-benar kaya, kenapa mereka punya utang? Terus sampai didatengin sama debt collector lagi. Alhamdulillah ya Allah, Nur nelpon. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam ya. Baru aja aku pengen telepon kamu. Keadaan kamu gimana sekarang, sehat? Alhamdulillah aku sehat Nia. Alhamdulillah. Terus gimana? Kamu udah dapet kerjaan? Iya, aku udah dapet kerjaan. Kemarin orang yang nabrak aku ngasih aku kerjaan. Astagfirullah, kamu ditabrak orang. Terus gimana keadaan kamu sekarang? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Aku baik-baik aja. Sekarang kerjaan aku jagain anaknya majikan aku. Alhamdulillah, berarti kamu sekarang udah enak ya Nur? Nia, justru ini yang mau aku ceritain sama kamu. Mereka itu kelihatannya kaya raya, tapi ternyata banyak utang Nia. Kaya tapi banyak utang? Berarti nggak beneran kaya dong Nur? Itu dia, aku juga bingung. Tapi takutnya akunya nggak digaji lagi. Ya udah, mending kamu sekarang jangan sujon dulu deh. Tapi Nia, aku benar-benar curiga. Kayaknya ada sesuatu yang mencurigakan yang mereka itu sembunyikan. Tapi aku nggak tahu itu apaan. Itu kan babysitter yang kerja di Pepari. Nanti aku telepon lagi ya. Ini aku mau buang sampah. Ya, Assalamualaikum. Ngapain dia teleponan sambil bisik-bisik gitu? Mencurigakan banget. Apa karena itu tetangga semua ngira aku dalang dibalik penculikannya Tasya? Enggak, aku nggak mau dijadikan kambing hitam atas penculikan Tasya. Orang sekarang aneh-aneh. Kabarnya mereka komplotan pembunuhan berantai. Pembunuhan berantai, Pak? Iya benar, targetnya anak-anak kecil. Ya seperti anaknya Pak Farid itu. Yang benar, Pak? Iya benar. Kalau kalian gak percaya nih, saya masih nyimpen artikel beritanya. Wah, kalau benar begitu, Pak, kita harus hati-hati. Jangan sampai anak-anak kita keponakan kita jadi korban berikutnya. Iya benar, kita harus jaga. Itu bukannya si Nuri? Nuri? Iya itu benar si Nuri. Udah, kita lapor ke Farid. Ayo, kita lapor. Enggak mau. Sayang. Enggak, aku nggak mau Tasya kenapa-napa, Mas. Tasya nggak boleh kenapa-napa. Aku nggak mau Tasya jadi korban pembunuhan berantai itu, Mas. Sayang, kamu kenapa sih? Tasya nggak boleh jadi korban pembunuhan, Mas. Aku nggak mau. Udah, cukup deh. Cukup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ida, ini belum tentu benar semua. Bisa jadi ini hoax. Ini cuma obrolan di grup chat. Mbak Nuri. Ya, ini aku sekarang mau nganter uangnya. Kamu nggak usah pikirin hal yang kayak begini. Iya, Mas. Kamu selamatin Tasya ya, Mas ya. Aku nggak mau Tasya kenapa-napa. Tapi kamu tenang ya. Kamu nggak usah pikirin hal kayak gitu lagi. Kamu berangkat ya. Hati-hati ya, Mas. Papa di mana? Tolongin Tasya. Mari kita ketemu sama mama papa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tasya, sayang, Tasya. Papa. Tasya sayang, Tasya. Malu. Lagi bang. Tunggu dulu. Saya harus cek uang. Tasya. Tasya takut. Papa sayang. Tenang papa di sini. Kamu aman. Kamu sekarang nggak perlu takut lagi. Ya Papa. Sekarang kita pulang ya. Mama udah nunggu di rumah. Pak, kita pulang. Ayo nak. Tasya, sayang. Alhamdulillah, kamu khawatir banget sama Tasya. Alhamdulillah kamu selamat, Pak. Gak ada yang sakit kan, sayang? Enggak, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Alhamdulillah ya Pak, putunya bisa ditemukan dengan selamat. Iya Pak RT, alhamdulillah. Pasti tebusan itu minta lebih banyak ya Pak. Apapun akan saya lakukan demi anak saya Pak RT. Oh iya Pak, kalau memang Nuri terlibat, kenapa gak dimasukin penjara aja Pak? Menurut saya untuk sampai saat ini ada baiknya untuk tidak melapor polisi dulu Pak. Aku gak setuju, Mas. Kalau emang bener Nuri sekompotan sama penculiknya Tasya, dia harus dapat ganjaran yang pantas, Mas. Iya, aku ngerti saya. Cuman sampai saat ini kita belum punya bukti untuk membuktikan kalau Nuri itu memang terlibat dari penculikan Tasya. Betul Pak.
Karena memang belum ada bukti yang kuat ya. Iya. Ya sudah, kalau gitu kami permisi dulu ya Pak. Kalau memang ada apa-apa nanti diinformasikan aja. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sayang. Bapak Farid! Bapak Farid! Gawat! Kenapa? Pasti si Nuri terlibat, Pak. Dia kabur. Saya lihat dia di jalan, Pak. Kamu ajak Tasya masuk. Aku titip ini. Aku udah mau Pak. Ayo kita masuk. Nuri! Pak, berarti dia kaburnya lewat jendela, Pak. Benar. Mecahin kaca dia. Pasti dia ikut terlibat, Pak. Kalau tidak, ngapain juga dia kabur? Kita cari dia sekarang, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo kita cari dia. Suri, Pak. Hah? Mana dia, Pak? Ya Allah, mereka benar-benar kira aku adalah penculiknya Tasya. Mereka pasti mau menghabisi aku. Hamba mohon lindungilah hamba, ya Allah. Lepasin saya, Pak. Ayo, Pak. Bawa kantor polisi. Tolong, saya nggak bersalah, Pak. Saya nggak pernah menculik. Lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Saya berani bersumpah, Pak. Mohon maaf, kami hanya menjalankan prosedur. Dan kami juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya berani bersumpah, bukan saya penculiknya. Tolong percaya sama saya. Jika Anda tidak terbukti bersalah, Anda akan segera dibebaskan. Saya bisa hubungi teman saya, Pak. Saya mau bicara sama teman saya. Saya akan buktikan kalau saya tidak bersalah. Baik, Anda bisa menghubungi teman Anda. Tapi sebelumnya kami mohon izin untuk merekam percakapan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nia. Nia, ini aku Nuri. Ini nama baru kamu, Nuri? Enggak, bukan Nia. Ini sekarang aku lagi ada di kantor polisi. Aku ditangkap karena aku dituduh menculik anak majikan aku. Astagfirullah, kok bisa, Nur? Nanti aku jelasin ya, Nia. Saat ini cuma kamu yang bisa nolongin aku. Aku tahu siapa pelaku penculikan ini. Yaudah, nanti aku ke sana ya. Tungguin aku ya, Nur. Makasih, Nia. Kamu tadi bilang kalau kamu tahu siapa penculik anak majikan kamu. Iya, Nia. Aku punya bukti di handphone aku. Tapi masalahnya handphone aku ini masih ada di rumah majikan aku. Terus kamu mau aku ambil HP kamu di rumah itu? Iya, Nia. Aku minta tolong sama kamu. Kamu tolongin aku, bisa kan? Insya Allah, Nur. Kamu tinggal kasih tahu aja alamatnya di mana. Nanti aku tinggal ke sana. Saat ini cuma kamu yang bisa nolongin aku. Makasih ya. Sama-sama, Nuri. Aku minta tolong. Jangan sampai ada yang tahu kalau di HP aku itu ada bukti pelaku penculikannya ya. Iya, kamu tenang aja ya, Nur. Udah jangan nangis kayak gitu. Kamu tenang aja ya. Permisi, Bu. Saya Nia, temannya Nuri. Mau apa kamu kesini? Saya mau ambil tasnya Nuri, Bu, yang masih ketinggalan di sini. Jangan-jangan kamu itu satu komplotan ya sama Nuri? Sesama penculikan anak? Astagfirullah, Bu. Saya sama Nuri bukan penculik. Bentar. Kasihan Nuri, orang-orang sangat percaya dia penculik. Sampai-sampai dia berakhir di penjara. Ambil semua barang pencuri itu. Alhamdulillah, ya Allah. Ternyata HP-nya Nuri ada. Kenapa? Kamu kira saya mau nahan barang-barang perempuan itu? Enggak, Bu. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Iya. Oh ya, satu lagi. Bilang ke perempuan itu, jangan pernah nongolin mukanya kesini lagi. Ngerti? Makasih ya, Bu. Alhamdulillah ya, Nur. Sekarang kamu udah bebas. Ya, alhamdulillah. Ini semua berkat bantuan kamu juga. Kamu bebas itu karena emang ada buktinya kalau kamu terlibat dalam penculikan. Aku nggak bantu apa-apa, tahu. Ya, tapi kan tetap aja aku juga masih harus dikenai wajib lapor. Gak apa-apa. Yang penting sekarang kamu udah bisa hirup udara segar lagi. Aku udah lihat rekaman di HP kamu. Tapi menurut aku itu nggak bisa jadi bukti kalau orang itu penculiknya. Tapi aku yakin kalau dia penculiknya nih ya. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau dia mandangin Tasya terus. Apapun itu, yang penting sekarang kamu udah bebas, Nur. Jadi kamu nggak perlu mikirin hal itu lagi. Tapi aku rasa nama baik aku itu udah tercemar. Orang-orang memandangi aku sebagai penculiknya Tasya. Sedangkan penculiknya Tasya sendiri masih bebas berkeliaran di luar sana. Ya, kamu mau bantuin aku untuk nyelidikin kasus ini kan? Iya, Nur. Aku bantu kamu kok. Makasih ya, Nia. Kamu emang sahabat terbaik aku. Sama-sama. Oh iya, untuk sementara kamu tinggal di kos aku dulu aja ya. Yuk.
Berani-beraninya kamu kesini. Ngapain kamu kesini? Mau nyulik anak saya lagi? Enggak, Bu. Saya juga ikut sedih. Malah Tasya diculik. Saya datang ke sini, saya mau minta maaf sama Ibu. Saya tegaskan sekali lagi, Bu, saya tidak bersalah. Saya tidak menculik Tasya, Bu. Saya nggak mau ya dengar pembelaan dari kamu. Pergi. Kamu pergi ya dari sini. Jangan pernah ke rumah saya lagi. Demi Allah, Bu. Demi Allah, saya tidak pernah menculik Tasya. Bukan saya, Bu. Saya nggak bersalah. Saya tidak bersalah. Tasya. Jangan sentuh anak saya. Pergi kamu dari sini. Tasya, masuk Tasya. Pergi kamu. Dasar kamu penculik ya? Saya nggak pernah culik, Bu. Enggak, Bu. Demi Allah, saya nggak bersalah. Saya nggak pernah culik. Allah, jangan bawa Allah deh. Kamu diusir aja, Kak. Kamu masih berani berkeliaran di sini. Ngapain kamu di sini? Mau nyuri anak lagi? Jangan-jangan kamu mau nyulik anak orang lagi ya? Enggak, saya nggak bersalah, Bu. Saya nggak pernah culik anak. Kamu pergi kamu. Udah pergi. Bukan seperti Mbak Nuri nggak boleh pergi. Tasya, kamu mau kemana sayang? Saya memang dari awal udah curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu masuk rumah saya untuk pura-pura kerja dan ngelakuin semua ini. Jahat ya kamu, Nuri. Tasya, kamu di mana? Lepasin saya, Pak. Saya nggak bersalah. Saya nggak bersalah. Saya mohon, Pak. Pergi kamu. Tasya, masuk Tasya. Mbak Nuri jangan pergi. Tasya. Tasya, awas. Sayang, Tasya, kamu nggak kenapa-napa kan, Nak? Ke papaku, Mbak. Tasya. Kamu selamat sayang. Mama. Tasya nggak apa-apa kan, Nak? Ke papaku, Mbak. Makasih ya Nuri, kamu udah nyelamatin anak saya. Sama-sama, Bu. Saya permisi ya. Mbak Nuri nggak boleh pergi. Mbak Nuri harus di sini sama Tasya. Mama, Mbak Nuri nggak boleh pergi. Ayo bilangin, Ma. Ayo bilangin ke Mbak Nuri. Mbak Nuri kenapa pergi? Tasya nakal ya? Bukan Tasya. Tasya udah nakal. Enggak, Tasya nggak pernah nakal. Makannya rajin. Tasya anak yang baik. Belajarnya juga pintar. Tapi Mbak Nuri nggak boleh pergi. Mbak Nuri juga pasti kangen banget sama Tasya. Nanti Mbak Nuri kesini lagi ya. Janji ya Mbak Nuri. Janji. Mbak Nuri pasti kesini lagi ketemu Tasya. Sekarang Mbak Nuri pulang dulu ya. Saya permisi ya, Bu. Udah Tasya. Dadah Mbak Nuri. Jahat ya. Mau ke Eropa nggak ngajak-ngajak? Duh, maaf ya Len. Bukannya begitu, tapi kita ajak yang mampu-mampu aja. Kamu pikir saya nggak mampu? Ya, kalau kamu punya duit, dari kemarin-kemarin dong kamu beli tiket buat ke Eropa. Udah ah. Dah. Dia pikir gue nggak punya duit apa? Selamat malam Ibu Heles. Mau kabur kemana lagi? Enggak, saya nggak mau kabur kok. Ya sudah kalau begitu, kalau nggak mau kabur, utangnya dibayar. Saya mohon, saya minta waktu ya. Biar nanti anak sama mantu saya yang bayar. Tapi sekarang dia lagi habis-habisan Pak untuk nebus cucu saya yang lagi diculik. Habis-habisan buat nebus cucu yang diculik. Berarti sekarang Ibu yang saya culik. Mama! Pak! Kalau Pak, jangan Pak! Jangan Pak Budi, jangan! Itu bukannya yang kemarin lagi utang datang ke rumahnya Pak Farid. Jangan-jangan dia yang udah nyulik Tasya, terus sekarang dia mau nyulik ibunya Pak Farid. Halo, kenapa Nur? Pak Farid tolong Pak, ibunya Pak Farid diculik. Kamu lagi nggak bohongin saya kan? Kamu nggak terlibat sama penculikan mama kan? Saya nggak pernah menculik siapapun. Pak tolong percaya sama saya. Sekarang ibunya Pak Farid dalam bahaya. Ini kamu bener nggak sih? Hah? Kamu di mana sekarang? Saya kesana. Saya sekarang lagi ada di depan rumahnya ibu Pak Farid. Saya bakal ikutin mobil yang udah menculik ibunya Pak Farid ya Pak. Saya kabarin Bapak. Oke. Iya. Saya akan segera kesana. Telepon dari siapa, Mas? Tadi Nuri telepon, dia bilang, kalau gitu kita harus selamatin Mama, Mas. Tar dulu sayang. Ini aku nggak tahu nih, kamu emang percaya sama Nuri? Aku nggak yakin nih sama omongan si Nuri soalnya. Enggak, Mas. Aku yakin Nuri itu orang baik.
Dan kayaknya dia nggak terlibat dengan penculikan Tasya. Ya udah, aku kesana dulu ya. Aku ikut, Mas. Sekalian aku mau lapor sama polisi juga. Ya. Kayaknya di sini nih mereka bakal spot ibunya Pak Farid. Aku Sherlock dulu deh ke Pak Farid. Tolong! Saya akan bersumpah menjarahi kalian. Saya akan tuntut kalian. Kalian udah nyulik saya. Harusnya saya yang membunuh Hel. Karena saya bisa penjarakan ibu sampai sekarang belum bisa bayar utang. Atau saya harus culik dulu, baru mau bayar utang. Seperti yang udah saya lakukan sama anak Farid. Jadi kamu yang nyulik anak saya? Saya udah menculik anak kamu. Tolong Farid, tolong Mama. Dasar biadab. Lebih biadab mana? Saya atau dia? Bang, gue masih bayar. Kasih dia pelajaran. Bang, gue ada ide. Kasih tahu gue apa ide. Abang bisa dapat uang, bahkan bisa lebih banyak daripada utang gue, Bang. Abang bisa nyulik anak saya, Bang. Abang minta tebusan. Saya yakin, Bang. Nanti istri saya pasti bakal ngeluarin duit, Bang. Berapapun pasti dia bakal ngeluarin, Bang. Dalang dari ini semua adalah suami kamu. Apa bener, Mas? Kamu otak penculikan anak kita? Aku minta maaf, saya. Aku minta maaf. Aku benar-benar gak tahu harus ngapain lagi. Aku benar-benar hutang. Aku terpaksa lakuin semua ini karena harus ikutin kemauan mama yang bergaya hidup mewah. Aku mohon maaf. Aku minta maaf. Kamu tahu gak sih, Mas? Dari perbuatan kamu itu, gara-gara kamu, ada orang yang gak bersalah masuk penjara. Aku mohon maaf. Aku minta maaf. Aku rela dihukum apa aja. Aku akan terima. Aku mohon. Aku mohon. Jangan hukum mama. Cukup. Sekarang juga sih mama. Dramanya cukup. Ngasih utang kali. Kalau enggak, kamu saya catat. Bang, jangan, Bang. Jangan sakitin mama, Bang. Jangan sakitin mama, Bang. Kalian sudah kami kepung. Berat. Pak, Bapak salah tangkap, bukan saya yang harusnya Bapak tangkap. Tapi mereka, Pak. Anda bisa dilakukan. Ini salah tangkap, Pak. Harusnya, Pak lepas saja, Pak. Tolong lepasin Mama, nak. Farid, lepasin Mama. Nggak ada apa-apa kan, Mama? Tidak. Farid, maafin Mama ya. Selama ini Mama udah nyusahin rumah tangga kalian. Iya, Ma, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Mama udah selamat ya. Mama janji, Mama nggak akan seperti itu lagi. Iya, Bang. Aku juga janji, Ma. Aku akan jadi istri yang baik untuk anak Mama dan ibu yang baik untuk Tasya, cucu Mama.